Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi, haleluya. Kita percaya kita boleh ada sampai hari ini, diberikan kesempatan untuk beribadah semua karena anugerah Tuhan, amin. Bukan karena kekuatan kita. Mari kita sama-sama memuji dan muliakan nama Tuhan, haleluya. Kami sama-sama bawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu Tuhan Yesus. Karena Kaulah pemilik kehidupan kami. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Sama-sama katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Hidupku, kami serahkan hidup kami
sebagai penyembahan kami kepadamu Tuhan Yesus. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan, kami serahkan segenap hidupku hanya bagi-Mu Yesus. Kaulah pemilik hidupku, Tuhan satu-satunya. Yesus Tuhan, Kau yang bertahta, berdaulat atas seluruh hidupku Tuhan. Oh, betapa ku bersyukur Tuhan, berterima kasih buat kesetiaan-Mu yang tak pernah berakhir. Yesus Tuhan, kasih-Mu cukup bagi kami dan kami bersyukur. Haleluya. Oh, 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 oh. Dengan senang hati mau kita sama-sama katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Angkat suaramu dan sembah Dia, katakan, oh, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu.
segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku persembahkan. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Kami percaya hidup kami berharga karena kami telah ditebus oleh-Mu dan kami milik-Mu. Dan setiap kami boleh mempersembahkan segenap kehidupan kami menjadi korban penyembahan kami, menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan biar hidup kami boleh terus menghasilkan buah-buah sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat. Terutama ada PR di bulan ini, kami menjadi berkat di keluarga kami masing-masing. Keluarga adalah menjadi tempat pertama di mana kasih Tuhan dinyatakan. Ada orang-orang di keluarga kami boleh merasakan Kristus dalam kehidupan kami. Dan bila kami boleh menghadirkan surga di bumi ini lewat keluarga-keluarga kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami ingin lebih lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya ketika pujian dinaikkan ada kelepasan terjadi, ada pemulihan terjadi dalam kehidupan kami. Dan bila kami boleh terus merasakan hadirat-Mu mengalir dalam kehidupan kami, bertatalah di atas setiap pujian kami. Kami siap memberikan yang terbaik hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Boleh kasih salam kanan kiri Bapak Ibu, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Mari kita sama-sama bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan. Haleluya. Bersama-sama katakan, datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Bersama-sama akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Siapa untuk bersorak-sorai? Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Kasih setia Tuhan tak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Syukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia
bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, amin, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan yang terbesar dan termulia dalam kehidupan kita, amin. Engkau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Engkau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Yeay. Sama-sama katakan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacitamu, bersama-sama katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Oh, 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 oh. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Menari bersama-sama, menari memuji, ungkapkan sukacita-Mu yang bersorak-sorai bagi Tuhan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Yang terbesar dalam kehidupan kami, Kau yang layak dipuji, disembah, dimuliakan. Haleluya. Dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Lebih lagi bersama-sama katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib
semua perbuatanmu, kau terbesar, kau mulia. Biarlah semua memujimu, biarlah semua memujimu, biarlah semua memujimu. Oh, 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 oh. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus Raja di atas segala raja. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Ya, terima kasih Tuhan Yesus. Kau adalah yang setia. Berkali-kali kau selalu menolong setiap kami. Berkali-kali kau kuatkan setiap kami Tuhan Yesus. Ya, kami akan sama-sama boleh terus berjalan dengan iman percaya kami. Engkau Allah yang setia, Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada,
setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Dari dalam lubuk hati kita katakan bersama-sama. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Kau tak pernah meninggalkan kami Tuhan Yesus. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama dan katakan lebih lagi. Wow! Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Thank you Jesus. Sakit Engkau ada, Kau setia dalam hidup kami. Oh, Kau tak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Berkali-kali saya akan serahkan pada hambanya. Oh, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu, kuduskan. Tuhan tolong urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu, supaya kebenaran firman Tuhan boleh kami sampaikan dengan baik. Tuhan tolong hamba-Mu yang kurang sehat. Tuhan tolong jamah kami, sembuhkan kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bila puji-pujian yang kami persembahkan bagi Tuhan jadi korban syukur yang harum bagi Engkau. Urapi kami semua. Kalau ada roh jahat yang mengganggu kami, yang merampas perhatian kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Ajar pada kami, supaya kami boleh duduk dengan baik, mendengarkan suara-Mu. Berbicara, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya katakan,
Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oke, silakan saudara yang di belakang maju semua. Maju. Maju, maju. Ayo, maju. Maju. Ya, maju. Kok senang sih di belakang? Hah? Ya. Saya takutnya tidur saudara di belakang. Shalom Aleichem. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ya, suara saya kayak gini nih. Masih mending nih. Kemarin nggak ada suara. Wow gitu. Ishak satu-satunya bapak leluhur yang setia pada satu istri seumur hidup. Amin. Ini harus menjadi contoh soal buat kita semua. Ya, kita rindu supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang punya pasangan hidup yang baik. Kita akan baca Kejadian pasal 25. Ayat 19 sampai 34. Ya, di situ kecil sekali. Inilah riwayat keturunan Ishak anak Abraham. Abram memperanakkan Ishak dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu diambilnya menjadi istri. Ishak menikah umur berapa? 40 tahun. Ya. Saya dulu nikah 24 tahun. 25 udah punya anak. Ishak 40 tahun. Punya anak umur berapa? 60 tahun. Berapa tahun dia berdoa? 20 tahun. Ya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tapi anak-anak bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Anak kembar. Berdoa minta anak satu, tapi dapat 2. Siapa di sini yang punya anak kembar? Halo? Ada yang punya anak kembar? Enggak ada ya? Berapa tahun lalu Pak Bagio itu punya anak kembar. Ya, Lydia sama Nidia. Terus ada juga Brian punya adik anak kembar juga. Ya, udah pindah ke Cibadak sana. Siapa lagi anak kembar? Ya. Oh, ada satu lagi. Junaidi Sinaga. Itu anaknya kembar. Sekarang anaknya 5. Ya. Jadi anak yang ke berapa itu? Ketiga, keempat kalau nggak salah ya. Oh, 4 sama 5. Kembar. Suruh mau punya anak kembar? Sekali kembar 10. Loh, serius nih. Saya pernah baca di koran, ada orang bule, orang Eropa, dia 10 kali melahirkan anak, 10 kali kembar. Jadi anaknya berapa? 20. Wah, hebat tuh. Anaknya hebat, 20. Tapi ada satu ibu juga punya kembar. Ada yang punya kembar 2, ada yang punya kembar 4. Ini dalam beberapa kesempatan punya anak. Jadi anaknya itu semua berapa ya? 24 tuh berapa? Hebat ya, satu ibu. Anaknya sekian, punya cucu sekian, punya buyut sekian. Luar biasa. Nah, ini kita lihat, isinya mandul, tapi berdoa. Ya. Dikatakan 2 bangsa. Ya. Coba kita baca ayat 24, setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya.
Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Esau itu Edom. Orang Amalek itu berasal dari Edom. Esau, berbulu. Siapa di sini yang badannya berbulu? Ya, dadanya berbulu, kakinya berbulu. Kalau nggak berbulu itu kaki meja, saudara. Ya kan, berbulu. Ada wanita yang berbulu, berkumis, ada nggak? Ada. Konon ceritanya kalau perempuan berkumis itu romantis katanya. Ada di sini yang berkumis, perempuan-perempuan? Nggak ada ya. Luar biasa itu. Tuhan sediakan itu semua. Tuhan jadikan itu semua. Ya. Sesudah itu keluar adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu, Esau menjadi seorang yang pandai berburu. Seorang yang suka tinggal di padang. Tapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Dua anak ini beda. Karakternya beda. Yang satu senang keluyuran. Senang berpetualang. Senang berburu. Anda pernah berburu? Ada yang suka berburu di sini? Waktu saya masih muda, saya suka berburu. Saya suka pergi sama paman saya. Ya, ke hutan-hutan. Cari apa? Cari burung, tembakin. Cari apa? Kelelawar. Pernah dapat kalong yang besar. Kalong, tahu nggak kalong? Pernah itu. Kepala itu kayak apa? Kayak anjing, saudara. Dia makan apa? Buah-buahan. Kelelawar nggak pernah sakit blutruk. Kenapa? Karena dia suka makan buah-buahan. Ya. Ishak sayang pada Esau sebab dia suka makan daging buran. Tapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu. Apa itu? Sop kacang merah. Siapa di sini yang suka sop kacang merah? Ada? Cuma satu. Yang lain? 2, 3. Hei, gak ada yang suka sop kacang merah. Bu Gembala, saya suka, saudara. Iya, enak itu. Ya, saya ingat dulu Om Amir, ya, Om Amir masih hidup, dia bikin sop kacang merah pakai babi. Jadi bleketek, saudara. Bleketek, tahu nggak bleketek? Kental gitu. Luar biasa. Nah, itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulungan, selalu Esau. Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungan kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu pergi dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Hak kesulungan ditukar dengan sop kacang merah. Yaitu kalau orang udah lapar gitu, saudara. Orang kalau sudah kepepet kayak gitu. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar apa sih yang kisah hidup Ishak mencakup beberapa peristiwa yang penting. Nah, dikatakan yang pertama, Ishak berdoa karena istrinya mandul. Itu poin pertama. Ya. Berdoa. Berdoa itu sangat penting, saudara. Kenapa? Karena doa merupakan salah satu cara di mana Tuhan sanggup menolong kita. Ketika Ishak berdoa kepada Ribka, karena Ribka mandul, Allah mengabulkan doanya. Dan lahirlah anak kembar, Esau dan Yakub. Tuhan kemudian meneguhkan kembali perjanjian dengan Ishak dan Kira. Nah, kita melihat di sini, doa merupakan salah satu cara yang terbaik
untuk mendapatkan jawaban doa. Karena tanpa doa kita tidak akan dapat apa-apa dari Tuhan. Orang Kristen harus berdoa. Mungkin semua saudara sudah punya. Mungkin ada satu yang enggak punya. Kekayaan ada, istri ada, tapi enggak punya anak. Ya, memang kita sadari kalau rumah tangga enggak ada anak, sepi gitu. Betul enggak? Berbahagialah Bapak Ibu punya anak. Biarpun cuma satu. Betul enggak? Itu yang terjadi. Kita akan baca Yakobus pasal 5. Ayat 13 sampai 16. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Ya, menderita berdoa. Sakit berdoa. Ya. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesinya dengan minyak dalam nama Tuhan. Ayat 15, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangkitkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Ya, doa yang lahir dari iman. Doa itu bukan sekedar mengeluarkan kata-kata yang puitis, bukan. Mungkin kata-katanya bagus, tersusun rapi, tapi kalau seorang tidak disertai dengan iman, percuma. Ya, berdoa itu bukan sekedar melantunkan kata-kata yang indah, bukan. Bukan. Mari kita berdoa dengan iman. Amin. Ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Sangat penting sekali kalau kita mendoakan orang sakit, kita korek dulu. Ada masalah apa dengan keluarga ini? Ada masalah apa dengan orang ini? Kenapa kamu sakit? Apa ada kepahitan? Sakit hati? Kan banyak orang sakit hati. Saking sakit hatinya dia bilang apa? Sampai mati aku gak mau ngampuni. Itu kepahitan saudara. Iya, betul gak? Perhatikan, karena itu saling mengaku dosamu, saling berdoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saya sebagai hamba Tuhan, saya sudah 44 tahun melayani. Dan banyak keajaiban-keajaiban yang terjadi. Banyak jawaban-jawaban doa yang sudah kita alami. Ya, ada satu ibu dia nangis, anaknya pergi, nggak tahu kemana. Gimana? Ya udah, kamu doa, saya doa. Minggu depannya ketemu, gitu lagi. Kamu doa, saya doa. Ya, kalau dengerin kayak gitu kan kayaknya bosen gitu. Tapi puji Tuhan, berkat doa, dia boleh datang. Ya, saya boleh kasih tahu siapa itu. Ini ada Ibu Ristauli. Coba silakan Ibu berdiri. Ya, berikan tepuk tangan buat dia. Ini berapa tahun lalu pernah ngomong sama saya, Om gimana anak saya pergi, berkat doa. Itu bantunya itu, silakan berdiri. Ya, ini berkat doa. Kamu doa, saya doa, kamu doa, saya doa, kamu doa, saya doa, kamu doa. Kurang lebih 4 minggu. Puji Tuhan. Ya, waktu saya kemana? Ada pertemuan sama wali kota yang dulu Pak Fahmi. Berarti udah lama itu. Saya pulang, saya lihat HP. Ibu Ristauli bilang, puji Tuhan loh, anak saya, mantu saya datang sama cucu. Ya udah, minggu bawa ke gereja. Langsung minggunya ke gereja. Dimenangkan bagi Tuhan. Itu murtadin sekarang. Tadinya mualaf, sekarang jadi murtadin. Puji Tuhan, karena doa. Karena doa. Ada nggak di sini yang ngalami seperti itu? Nggak usah takut. Ya, kita nggak pernah beli, kita tidak perlu bayar doa sama Tuhan. Waktu kita doa itu seperti orang apa? Nelpon. Iya kan?
Berapa tahun lalu kita kan susah. Punya telepon aja susah. Saya ingat waktu kita ada di gereja ini, telepon pertama kali itu berdering tahun 91. Ya, kalau kita mau hubungin keluarga, kita mesti telkom, kita mesti daftar dulu. Sekarang handphone ada, gampang saudara. Ya, sekarang kalau pacaran gampang, tinggal chat aja, udah ketemu. Kalau saya dulu tulis surat, saudara, tulis surat berlembar-lembar, luar biasa. Ya, oke. Kita lihat yang kedua. Ishak lahir dari Sarah ketika Abraham berusia berapa? 100 tahun. Luar biasa. Ya, Ishak lahir dari Sarah ketika Abraham berusia 100 tahun. Di sini belum ada yang umurnya 100 kan? Paling tua berapa di sini? Bu Gembala 75, ada yang lebih tua? Ada? Ada yang lebih tua? Ada. 100, kebayang gak? Terus aki-aki. Sarah umur berapa punya anak? 90. Coba kita baca ini. Kejadian 17 sampai 19. Lalu terduduklah Abraham dan tertawa, serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu lah, Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan engkau akan menambah dia Ishak. Anda tahu Ishak artinya apa? Tertawa. Tertawa. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia, menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Abraham puas dengan siapa? Ismail. Tapi Tuhan katakan tidak, bukan itu. Itu bukan anak perjanjian. Tapi bagaimanapun juga aku akan berusaha supaya Abraham, Sarah, istrinya punya anak. Tuh. Kalau semua dalam rencana Tuhan, pasti Tuhan akan kabulkan. Biarpun usianya wes tuwek gitu loh ya. Biarpun usianya udah tua, bayangkan. 100, istrinya umur berapa? 90 tahun. Istilah kedokteran udah menopause, mati pucuk. Luar biasa. Wanita menopause umur berapa? 50 ya? 50 udah. Konon ceritanya, ya kalau salah dikoreksi. Kalau wanita lebih, mensnya lebih awal, nanti menopause-nya lebih awal juga. Betul ya? Biasanya wanita udah 50, 55 tahun ke atas, menopause. Ya, paus. Luar biasa, itu yang terjadi. Ya, tidak, melainkan istrimu Sarah lah akan melahirkan anak-anak laki bagimu. Luar biasa, ini anak perjanjian. Ya. Kejadian 21 ayat 5. Kejadian 21 ayat 5, next. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Bahasa Indonesia masa kini, Abraham berusia 100 tahun ketika Ishak lahir. 100. Genap 1 abad. Hebat ya. Itu luar biasa. Kan di luar dugaan. Ya. Secara medis nggak mungkin. Coba tanya dokter, di sini ada dokter gitu. Nggak mungkin saudara. Udah menopause, udah mati pucuk, bisa punya anak. Dan Ishak dikenal sebagai sang pewaris janji Allah. Ishak memiliki karakter yang tenang, setia dan taat, serta merupakan satu-satunya bapak leluhur yang hanya memiliki 1 istri. Ya,
Kita lihat yang ketiga. Ishak memiliki teladan. Halo? Next. Ya. Ishak memiliki teladan, ketaatan mutlak pada orang tua dan Tuhan saat dia bersedia dikorbankan. Jadi bapak sama anak ini kompak. Jadi si anak mau dikorbankan, dia tidak berontak. Kata orang Jawa bilang eker-ekeran gitu. Enggak, dia nurut saudara. Wah luar biasa. Coba kita lihat, Kejadian 22, ayat 2-5. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jadikan korban. Kalau korban bakaran, dalam kitab Imamat pasal 1, dikorbankan artinya dibunuh, disembelih, dibakar semua. Bayangkan saudara, dikorbankan. Ayat 3, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham yang memasang pelana keledainya, memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya, yang membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melainkan padanya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini. Dengan keledai ini, aku beserta anaknya akan pergi ke sana. Jadi waktu Abraham mempersembahkan anak Ishak, bujangnya nggak ikut. Kenapa? Takut diriwuin. Udah, kamu diam di sini, saya akan naik ke atas. Perhatikan nih. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Ya, sementara dari rumah mereka pergi bersama-sama. Abraham, Ishak, dia sudah membelah kayu, dia bawa bujangnya. Kamu tunggu di sini, saya naik ke atas, ke Bukit Moria. Ya, di Bandung ada GBT Bukit Moria. Naik ke atas gunung, wah luar biasa. Ya, kalau Anda baca ceritanya, ya, jadi tanpa bertangguh Abraham segera melaksanakan permintaan Tuhan. Pagi-pagi, bukan siang-siang, bukan sore-sore. Ia bangun menuju ke tempat pengorbanan bersama Ishak di tanah Moria. Banyak alasan untuk Abraham tidak menuruti perintah Tuhan. Betul saudara. Perintah itu kelihatannya bertentangan dengan hukum Tuhan yang melarang pengorbanan manusia. Ya, kalau saudara baca dalam kitab Imamat dan sebagainya, nggak ada itu korban manusia. Itu bertentangan. Ya, mempersembahkan kepada dewa Moloch, itu yang dipersembahkan apa? Anak. Dibakar saudara. Sebetulnya bertentangan. Tapi Abraham belajar taat. Ya. Nah, perintah itu kelihatannya bertentangan dengan hukum Tuhan yang melarang pengorbanan manusia. Kasihnya yang luar biasa kepada Ishak. Apa kata Sarah kalau dia mendengar kasus? Apa kata orang kafir nanti? Bagaimana dengan janji Allah mengenai keturunannya yang seperti bintang di langit? Kok sekarang harus dikorbankan? Nanti kalau mati gimana? Mentah semua kan? Apa sih sebenarnya alasan Allah meminta anaknya itu? Tapi semua keberatan itu diatasi oleh penyerahannya kepada Allah. Yang tulus dan dengan segenap hati. Di mana ada penyerahan, ada ketaatan. Nah, itu. Taat saudara. Pokoknya Abraham itu ngikutin perintah Tuhan. So dibawa, dikorbankan, diperkorbankan. Ini luar biasa. Ya kalau saudara baca kisahnya, jadi waktu Ishak ya sudah ada di Bukit Moria, bapaknya ikat dia, buat mesbah, batu disusun, kayu api ada di atasnya, Ishak ada di atasnya, dia berdoa sama Tuhan. Pisaunya sudah di tangannya. Waktu dia mau menghunuskan pisaunya ke anak itu, apa yang terjadi? Malaikat Tuhan teriak, stop.
Jangan lakukan itu. Karena aku tahu kamu takut akan Allah. Luar biasa. Orang yang takut Tuhan adalah orang yang taat pada perintah Tuhan. Amin. Kenapa sekarang? Di Indonesia ini banyak orang beragama. Tapi enggak sedikit sekali orang yang takut Tuhan. Betul gak? Sama-sama satu agama, beda pandangan, bisa bunuh-bunuhan, saudara. Itu yang terjadi. Betul nggak? Di Bandung ada persekusi, di Depok ya, ada satu keluarga Batak tuh, marga apa tuh saya lupa lagi, bikin ibadah penghiburan. Ada yang meninggal. Masa ibadah kayak gitu dilarang? Itu otaknya di mana, saudara? Ongko negara religius. Tapi orang bikin ibadah seperti itu dilarang. Tapi puji Tuhan, Sukabumi enggak kayak gitu. Tidak seperti itu. Ya. Bahkan sekarang ada beberapa rombongan yang seperti hari apa itu? Hari Kamis ya. Ya. FKUB dari Makassar datang Sukabumi, ngapain? Studi banding. Studi banding. Ya. Nomor 6 se-Indonesia. Nomor 1 di Jawa Barat. Kita harus pertahankan itu. Makanya gereja banyak kan di Sukabumi, berapa? 30. Ya, bahkan di Royal itu gereja sama masjid berdampingan. Mana ada? Luar biasa di Sukabumi. Cikole ini paling banyak gereja, saudara. Cikole. Kita termasuk Cikole. Ya, banyak. Di Yukomene ada berapa? 7 gereja. Ya, karena satu sekretariat itu dianggap satu sama pemerintah. Kalau masing-masing gereja ingin punya identitas sendiri, harus punya kantor sekretariat sendiri. Itu yang terjadi. 30. Ada satu tutup. Karena jemaahnya habis. Betul enggak? Tapi luar biasa, Sukabumi diberkati. Terus berapa saat yang lalu dari Pekanbaru, dari Riau, mereka datang sini. Kita hadir, kita foto bersama, kita bisa dialog satu dengan yang lain. Luar biasa. Kita bersyukur berada di kota ini, ya. Oke. Kita lihat yang terakhir, kesetiaan Ishak dalam pernikahan. Kita baca Kejadian 24 ayat 64-67. Ya, kisah Ishak ini panjang, saudara. Ya, bisa ada banyak berapa poin. Kali ini saya akan tampilkan 4. Ribka juga melengkan padangnya dan ketika Ilian Ishak turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hamba itu, siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah itu? Jawab hamba itu, dialah tuanku itu. Lalu Ribka mengambil telekungnya dan bertelekungnya ia. Telekung itu kayak jilbab gitu ya. Kemudian hambanya itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Ishak menikah setelah ibunya meninggal. Luar biasa. Ya, berbeda dengan kebiasaan umum pada zaman yang berpoligami. Anda tahu Abraham punya istri berapa? 3. Ya. Yakub punya istri berapa? 4. Jangan dicontoh ya. Orang Muslim kan 4. Mungkin nyontohin si Yakub. Bahkan lebih dari itu. Betul? Kebiasaan umum pada zamannya yang berpoligami, Ishak hanya memiliki 1 istri seumur hidupnya dengan Ribka. Menunjukkan kesetiaan yang luar biasa. Menggambarkan hubungan cinta kasih yang murni di antara keduanya. Karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, ya mari kita perlu berdoa sama Tuhan. Ya, kalau kita udah pernah kepleset, udah kita pernah mengalami sesuatu dalam pernikahan kita,
jangan sampai terulang kembali. Betul nggak? Itu. Ini contoh yang paling bagus. Ya, contoh yang paling bagus, leluhur kita. Ya, orang lain menikah lebih dari satu, lebih dari, betul nggak? Salomo berapa istrinya? Ayo, berapa? 1.000? 1.000? Kebayang nggak saudara? Ya, kalau dia bikin perumahan, mungkin satu kawasan tuh, itu pemajikannya dia bikin di satu-satu rumahnya. Benar nggak? 1.700 plus 300. Ya, si Soleman tuh, ya Salomo asal nampak awewe gelis comot gitu. Tah, saya suka tuh sama itu. Bawa sini. Tuh, bawa sini. Ya itu, anak raja-raja semua. Makanya apa yang terjadi dengan Salomo? Karena banyak istri-istri yang tidak seiman. Istri-istri yang mencondong hatinya jauh daripada itu. Jadi istri itu punya pengaruh saudara. Makanya kalau istrinya terbalik saudara, rumah tangga kacau. Benar enggak? Itu yang terjadi. Mencenderungkan hatinya jauh daripada Tuhan. Kenapa? Loba tinggi istri. Tapi luar biasa dengan Ishak. Ya, banyak kisah-kisah menarik dari kehidupan Ishak. Kita boleh belajar daripadanya. Ya, jadi jangan kita punya pikiran tersep. Biasanya kalau orang udah lama, makin lama menikah, makin bosan atau makin menyenangkan. Gimana? Willy, Anda berapa lama sudah menikah? 18 ya? 19. 19. Bu Nur? Ada 20, 25? Lebih. Ya, pertahankan gitu. Pak Pantas, udah berapa tahun menikah? 26. Oh, masih muda ya. Ini Pak siapa ini? Pak Yadi. Istri baru satu kan? Anak piro? 2. Biasanya wong Jawa akeh anaknya. Ya. Udah berapa tahun menikah? 40. Oh, luar biasa. 40. Ya. Saya tuh menikah sudah 40 berapa ya? 46. 47 ya? 47. Doakan supaya saya bisa masuk pernikahan emas 3 tahun lagi. Ya, kalau kita sehat pasti kita akan mencapai itu semua. Oke, sekian Tuhan berkati. Kita nyanyikan satu pujian. Selidiki aku, lihat hatiku. Kita beri sama-sama. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku
Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidup. tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat Tadi Luki ke depan, ke bawah. kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala Tuhan. Bagaimana kami belajar dari seorang tokoh yang bernama Ishak. Dia merupakan tokoh yang luar biasa dalam hal kesetiaan. Satu-satunya bapak leluhur dari bangsa Israel yang memiliki satu istri Tuhan sampai akhir hidupnya Tuhan. Kesetiaannya juga teruji melalui setiap perjalanan hidupnya, perjalanan imannya Tuhan. Ajar setiap kami sebagai jemaat Tuhan, kami boleh setia terhadap kepada Tuhan, setia terhadap pasangan kami masing-masing, setia terhadap gereja lokal, setia terhadap pelayanan kami, termasuk lembaga dimanapun kami ditempatkan, tempat kami bekerja, tempat kami melakukan setiap apapun yang Tuhan percayakan, tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia dan melakukan kebenaran di hadapan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, sekalipun mungkin kami menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan, menghadapi masalah, walaupun kesetiaan kami seringkali diuji melalui setiap masalah dan pergumulan kami, bahkan kekecewaan dalam setiap kehidupan kami. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami menjadi orang yang setia, hidup kami berdampak, hidup kami menjadi berkat, dan kami boleh melihat Tuhan bukakan pintu-pintu berkat bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Tanamkan firman-Mu, berkati Bapak Gembala lebih lagi, berikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna daripada Tuhan. Tuhan juga berkati setiap kami jemaat Tuhan yang sementara kami memberikan persembahan. Berikan kepada kami hati yang penuh dengan sukacita untuk memberikan yang terbaik. Kami percaya Tuhan, ketika kami memberi, kami tidak akan pernah berkekurangan, karena Tuhan sanggup melimpahkan berkatnya bagi setiap kami. Kami menyerahkan Tuhan, persembahan kami dan acara selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita akan memberikan persembahan kepada petugas kolektan. Dipersilakan untuk maju ke depan. Dengan hati bersyukur berdalam pelantarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa
betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke baiknya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, haleluya. Terima kasih buat setiap persembahan yang telah Bapak Ibu berikan. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pengumuman saya serahkan kepada Kolkia. Oke, shalom Bapak Ibu. Ada pengumuman untuk tanggal 29 bulan Juli, mohon ditampilkan. Jadi bulan lalu dari Yayasan Penderita Kanker Indonesia melampirkan sebuah proposal ke GBT. Waktu itu lewat Yuni ya. Kemudian Yuni bilang, memungkinkankah kita mengadakan acara seminar ini, karena bulan Juni juga kita ada seminar kesehatan, jadinya dialihkan di bulan Juli. Sosiali kesehatan kanker dan tumor, ini gratis, deteksi dini, lindungi diri, sayangi hidup. Untuk wanita usia 25 tahun ke atas, kalau untuk program pap smear itu minimal 50 orang Bapak Ibu. Ya, saya lihat ketentuannya ya. Jadi ini seminar ini harus minimal hadir 25 orang. Jadi Bapak Ibu atau wanita-wanita boleh hadir, boleh ikut, karena kita melihat begitu banyak penderita kanker di Indonesia. Saya waktu itu ngobrol, Mami Henny dia cerita, karena dia juga ada beberapa rekannya yang kena kanker, ada yang tiba-tiba autoimun, salah satu penyebabnya adalah karena vaksin COVID Bapak Ibu. Ya, karena vaksin COVID. Jadi tanggal 29 Juli ditulisnya jam 6 sore, karena apa? Supaya Bapak Ibu tidak datang terlambat. Mungkin nanti kita makan dulu atau ada konsumsi dulu, baru setelah itu kita seminar. Seminar akan dilakukan selama 1 jam. Jadi ada tanya jawab, Bapak Ibu boleh hadir ya, tanggal 29 Juli ini Rabu kelima, ibadah gabungan jadinya ya, ibadah gabungan. Itu yang pertama, jadi ini sangat luar biasa sih, bagus ya. Yang kedua adalah pengumuman tentang rencana kita akan nonton bareng final Piala Dunia. Ada yang mau ikut? Weh, ya. Jadi kita akan nobar di tempat ini. Kemarin saya udah coba, mungkin ada masalah teknis yang masih belum bisa. Nah ini dia ya. Kalau perebutan juara ketiga jadinya Inggris yang menang. Tadi saya sempat masih nonton tuh 3 gol tercipta ya, 6-4. Kayak itu laga-laga charity lah ya, laga-laga amal gitu ya, bisa 10 gol terjadi gitu ya. Nah finalnya ini hari Senin dini hari.
ya. Senin dini hari jam 2 pagi Bapak Ibu. Jadi kita mungkin gereja akan open gate dari jam 12 ya. Pak Yadi sama Vera ini dipaksa untuk begadang nih ya. Ya, Spanyol lawan Argentina, siapapun itu bagi fans Barca itu penuh sukacita ya. Fans ideal, final ideal. Ya, jadi ada yang mau ikut? Kalau ada yang mau ikut boleh daftar ke saya. Ya, nanti yang TWF nanti saya akan umumkan untuk pendaftarannya di grup TWF Dynamite. Bagi bapak-bapak yang mungkin yang mau ikut juga bisa daftar di grup PBT. Ya, ada yang mau ikut boleh angkat tangan. Karena kalau cuma 5 orang nggak akan diadakan, percuma. Mendingan dinonton di rumah masing-masing. Ada yang mau ikut? Mau ikut? Ya, nanti boleh daftar ke saya ya. Info aja ke saya, nanti saya perlu tulis juga berapa kurang lebih. Nanti mungkin saya mau minta tolong Teh Vera untuk bikin bandrek gitu mungkin ya atau cemilan gitu ya. Supaya setidaknya nonton gak terlalu garing lah ya. Ada yang bisa kita makan. Oke, itu saja pengumuman dari saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, boleh nanti Bapak Ibu yang nonton boleh pakai baju tim kesayangannya boleh, ya terserah. Ya. Ini ada cerita saudara, suami istri beda pendukung, sampai minta cerai. Serius, benar serius. Ya, kalau Anda penasaran nanti saya kirim di grup ya. Di grup wanita atau di grup PBT atau diskop supaya tahu. Iya, sampai minta cerai, sampai sidang pengadilan. Nggak tahu tuh akhirnya seperti apa. Oke. Ya mungkin ada cemilan, bandeng bajigur, budak pendek gede bujur gitu ya. Oke, satu hal lagi tambahan, hari Senin ada BIM Cabir. Karena ada satu bapak yang daftarkan untuk ikut BIM Cabir besok mulai pukul 5. Jadi bagi bapak, ibu, saudara sekalian yang belum dibaptis Islam, silakan. Minimal usianya 12 tahun bisa hadir. Ya, jadi nanti kita BIM Cabirnya di lantai 2. Ya, di lantai 2. Hari Selasa 2, hari Rabu, ibadah komunitas, Kamis, latihan bersama, hari Jumat 2 puasa. Hari Sabtu, TWF, Komsel, hari Minggu, ibadah 1, 2, dan 3. Ya. Oke, itu aja pengumuman dasarnya. Mari kita bersama, kita akhiri pertemuan kita nyanyikan pujian terakhir. Menyertai kehidupanku, Yesus setia menggenapi janji-janjinya. Tak ada badai hidup tanpa kehadiranmu, Yesus setia kepadaku. Ku mau setia sampai akhir. Yesus setia menyertai kehidupanku, Yesus setia menggenapi janji-janjinya. Tak ada badai hidup tanpa kehadiranmu, Yesus setia kepadaku. Ku mau setia sampai akhir. Tak ada badai hidup tanpa kehadiranmu, Yesus setia kepadaku. Ku mau setia sampai akhir. Kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberkati seluruh rangkaian acara buat kami. Dari awal pertengahan sampai padanya. Berkati puji-pujian, berkati firman Tuhan. Berkati Tuhan sudah memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu. Baik itu kas, persembahan perpuluhan, Tuhan akan balas dengan berlimpah-limpah. Berkati Tempest Worship, demikian juga kolektan, soundman, multimedia, bahkan kami semua hadir. Kuatkan kami dan teguhkan kami
Biarlah kami boleh belajar dari Ishak. Bagaimana dia boleh tetap setia dari awal sampai akhir. Biarpun dia harus menghadapi tantangan, menghadapi ujian, tapi tidak membuat dia menjadi mundur. Tapi dia boleh tetap setia sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh sidang Jumatmu. Ciptakan rumah tangga yang baik. Sehingga hubungan suami istri, orang tua dan anak, majikan, pegawai, terjalin komunikasi yang baik. Agar sepekan kami boleh menikmati berkat anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Tadakan tanganmu. Terima berkat daripada Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menegur dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya segala berkat, baik berkat jasmani, berkat rohani dan berkat materi, berkat ini datang dari Allah Bapa. Kasih sayang kepada Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri selama hari ini. Tuhan adalah syukur bagimu sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Happy Sunday, God bless you all.